Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menghadirkan inovasi besar pada layanan konsumsi jemaah melalui penerapan sistem digitalisasi terintegrasi. Selain memastikan distribusi lebih dari 1, juta box makanan terpantau akurat, pengawasan ketat juga dilakukan dengan menguji sampel makanan demi menjaga kualitas gizi untuk bagi para jemaah. Kesibukan terlihat di salah satu dari 51 dapur penyedia layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Kota Mekah. Mulai dari pencucian sayuran, pengolahan daging, hingga memasak telur dilakukan dalam skala masif. Tak ketinggalan bahan-bahan masakan yang memiliki cita rasa Nusantara. Namun kesuksesan layanan konsumsi jemaah haji ini tidak hanya pada pengolahan menu makanan. Penyelenggara ibadah haji mengubah total manajemen distribusi makanan dengan mengadopsi sistem digital. Mulai dari pencatatan distribusi hingga verifikasi jumlah porsi di 177 hotel, kini terpantau ketat secara waktu nyata atau real time. Pada tahun ini, pengelolaan data konsumsi mulai terintegrasi secara digital, mulai dari pencatatan distribusi, monitoring jumlah porsi, hingga verifikasi layanan. Sistem ini juga membantu percepatan koordinasi dan penanganan kendala di lapangan. Waalaikumsalam. Sebagai bentuk pengawasan berlapis, kualitas gizi juga dikontrol ketat melalui pengiriman sampel makanan dari setiap dapur catering ke pusat layanan konsumsi. Setiap sampel kemudian ditimbang dan dicek secara rinci untuk memastikan kesesuaian standar porsi, variasi lauk, beserta menu tambahan yang bervariatif. Hingga hari ini, distribusi konsumsi telah mencapai lebih dari 1,1 juta box makanan tanpa kendala berarti. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, Sindo News, Media Center Haji, melaporkan. Ya, isak tangis haru mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji di Banjarnegara, Jawa Tengah. 350 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 resmi berangkat menuju Tanah Suci. Sebelum bus jamaah haji mulai bergerak, sontak suasana menjadi pecah dengan isak tangis haru para keluarga jamaah. Tak kuasa menahan air mata, mereka memeluk erat anggota keluarga yang akan berangkat. Para jamaah akan meninggalkan kampung halaman selama 40 hari untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Karena senang lah kayak gitu lah. Karena nanti adik-adik pelunan itu bisa ke sana, aku nanti Iya, ini adik sama pelunan. Nangis bahagia ya, Bu? Iya, nangis bahagia. Terharu mbahnya ikut berangkat haji tahun ini. Depannya ya mudah-mudahan mabrur, selamat sampai tujuan, bisa pulang kembali ke tanah air. Sebanyak 1.043 calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah berangkat tahun ini dan dibagi menjadi 4 kloter. Pemerintah Banjarnegara pun turut serta melepas keberangkatan haji kloter 3. Ada 3 kloter, tapi yang full Banjarnegara itu ada 2 kloter. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wakil bisa secara bersamaan mengantarkan ke Gunung Hutan. Kurang lebihnya 1.000. Keluarga berharap agar para jamaah haji selalu sehat dan lancar beribadah dan seluruh jamaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain, dan disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Muslim dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi.
Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Masjid ini memiliki arti penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Setelah 20 tahun menabung, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci. Setiap harinya, sang kakek sisihkan Rp20.000 untuk berangkat haji. Inilah keseharian Bukri, 65 tahun, warga desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setiap harinya, Bukri masuk keluar hutan di dekat rumahnya untuk mencari kayu bakar. Dari hasil jual kayu bakar, ia sisihkan menabung Rp20.000 per hari. Selama 20 tahun menabung, impian sang kakek menuju Mekah akhirnya terwujud di tahun ini. Pak, nabungnya udah berapa lama, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Dari hasil kerja apa, Pak? Kerja itu mencari bakar. Perasaannya gimana, Pak? Sekarang akhirnya bisa... Saya senang sekali bisa rukun Islam analibat pun lambai. Kini, Bukri siap bergabung dengan kelompok terbang lainnya untuk menuju ke Tanah Suci. Kegigihan sang kakek menjadi bukti niat suci dan kerja keras jelas mampu mewujudkan impian yang dianggap mustahil. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.